Nah, kuliah kita terakhir sampai ini ya, menentukan persamaan garis singgung di mana titiknya di luar grafik. Itu udah dibahas terakhir. Saya lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu pendek aja karena sama aja dengan nomor 4. Coba kita klik dulu aja. Ini Hans merayap dari kiri ke kanan sepanjang kurva ini. Ini gambarnya gimana? Ini parabola membuka ke mana? Membuka ke bawah. Ya, puncaknya akarnya bisa dihitung ya. Pokoknya parabola membuka ke bawah. Nah, si Hans itu merayap dari kiri ke kanan sepanjang parabola ini. Kemudian Grace tunggu di sini si Grace nih. Jadi dia merayap si Hans nih. Nggak kelihatan karena ketutup parabola. Akan kelihatan kalau gimana? Hah? Belum tentu di puncak. Di sini juga nggak kelihatan loh. Nabrak ini. Kalau ini sebenarnya nggak loncat-loncat ya si Hans ini. Smooth gerakannya itu. Continue gerakannya ini aja di sini. Nah, dia akan tentukan jarak antara keduanya pada saat pertama kali saling melihat. Kalau saling melihat berarti si Hans itu harus berada di garis singgung yang melalui titik ini, betul? Kelihatan gitu. Nah, jadi di sini masalahnya menentukan titik singgung di mana garis singgungnya melalui 4,0. Persis soal yang terakhir. Kalau soal yang terakhir itu kemarin menentukan persamaan garis singgungnya. Kalau ini menentukan jaraknya dari titik singgung ke sini. Jadi saya nggak akan bahas lagi, ini persis soal yang kemarin. Ya. Jadi tinggal menentukan misalkan titik singgungnya A, B, ikuti yang kemarin. Oke, tutup. Kemudian nomor 5. Nomor 5. Tunjukkan kurva ini atau grafik ini dengan grafik ini berpotongan tegak lurus di sebuah titik yang titik X yang X-nya di antara ini. Nah, kedua buah kurva itu dikatakan saling tegak lurus. Gimana kan kurva itu lengkungan, sin itu cos juga lengkungan. Itu dikatakan berpotongan tegak lurus kalau garis singgungnya di titik potong itu saling tegak lurus. Coba kita lihat gambarnya. Ini katakan yang sin, ini yang cos, berpotongan. Nah, di sini dikatakan kedua kurva saling tegak lurus kalau garis singgungnya saling tegak lurus. Kalau garis singgung saling tegak lurus, maka kemiringannya kalau dikalikan berapa? Min 1. Oke, jadi kita hitung. Hitung dulu titik singgungnya kan? Oh, kecepatan ngomongnya. Ini, dua buah kurva saling tegak lurus bila garis singgungnya di titik P, di titik potongnya saling tegak lurus. Titik potongnya berapa? Nilai X ya. Kalau di titik potong berarti nilai Y-nya sama, nilai X-nya sama, betul? Jadi kita samakan. Akar 2 sin X sama dengan akar 2 cos X. Atau sin X sama dengan cos X. X-nya berapa? Pi per 4 ya. Oke. Sin X sama cos X. Atau tangan X-nya 1 gitu. Nah, jadi untuk menjawab soal ini tinggal dihitung aja nilai turunannya. Kan turunan tuh kemiringan garis singgung dari masing-masing kurva. Kemudian dikalikan harus min 1. Nah, saya namakan ini fungsi F, ini G supaya
ada namanya. Saya turunkan masing-masing. Akar 2 sin turunannya cos. Cos turunannya min sin. Kemudian kita hitung di titik potong. Di pi per 4. Hitung di pi per 4. Hasilnya ini. Yang ini hasilnya ini. Kita lihat. Ini kan kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgungnya kita kalikan. Hasilnya 1 kali min 1. Min 1. Berarti berpotongan tegak lurus gitu ya. Cuma gitu aja. Lanjut ya. Nah, berikutnya saya akan bahas soal tutorial. Yang untuk Jumat kita bahas dulu sebagian sekarang. Ini ditutup dulu. Kita buka ini. Oke, saya akan bahas satu persatu yang biru sambil tanya-tanya kalian. Karena kalau nggak ditanya kalian bosen, kegampangan gitu. Saya mah copy paste-nya beberapa soal sekaligus. Nggak kayak tutor kalian si Levina satu-satu gitu ya. Nomor 1. Apa ini jawabannya? Limit apa? Sebentar. Pulpennya jelek. Apa? Itu kacamata. Kaos abu-abu. Apa ini? Turunan di titik C apa? Ini gradien garis singgung itu tak lain adalah turunan ya. Turunan di titik X C. Jadi apa? Limit apa? Apa abu-abu? Itu kamu yang pakai kacamata. Hah? F apa? F apa? FC? Hah? Iya, sok yang yakin, yang keras. Kemudian yang keras gak kedengeran? Plus H. Hah? Salah. FC ya. Dibagi H. Definisi turunannya. Minus. Ingat beda Y dibagi beda X. Nggak mungkin plus. Beda Y, ini beda X ya. Oke, yang C. Sama aja ya yang C ya. F aksen A sama dengan apa? Limit H mendekati 0 apa? Apa? F apa? A tambah H dikurangi F A dibagi H itu ya. Ini diminta memberikan contoh fungsi yang kontinu tapi nggak punya turunan. Contohnya yang mutlak X udah dibahas di kuliah. Jadi nggak saya bahas. Ini cepat aja rumus perkalian, turunan perkalian apa? F turunkan ini. Tambah kurang? Tambah. F-nya tetap. Pembagian apa? Jadi rumus ini mah udah harus cepat ya, otomatis ya. Gx kuadrat tuh tulisnya gini ya. Boleh juga ditulis gini, Gx pangkat 2 itu sama aja. Nanti sin X kali sin X juga nulisnya sin kuadrat X gitu ya. Itu artinya sin X kali sin X. Kita copy paste lagi.
Ini mah terhina kalian ya, ditanya yang gini ya. Biar aja. Tetap harus saya jawab. Siapa tahu ada yang lupa itu ya. Dan ada yang lupa gerak. Turunan sin X apa? Turunan cos? Turunan tangan? Digebuk kok tangan, enak aja. Hah? Secant kuadrat X. Lupa ya? Kalau lupa dihitung. Y sama dengan tangan X. Sama dengan sin X per cos X. Pakai rumus pembagian yang di atas. Apa? Sin turunannya? Tambah kurang? Sin X-nya tetap. Cos X-nya jadi turunannya min sin X per cos kuadrat X. Cos kuadrat ini min jadi plus sin kuadrat 1 ya. Sama dengan ya, ini juga boleh super cos kuadrat boleh, tapi biasanya dipakai secant ya. Secant kuadrat X. Turunan secant itu 1 per apa? 1 per cos. Pakai rumus gini lagi. Ketemunya apa? Hah? Secant X kali tangan X gitu ya. Kalau lupa ya dihitung 1 per cos, turunkan pakai pembagian. Lanjut. Jangan ngobrol belakang. Nomor 2. Saya salin dulu. Kalau nggak paham, nanya ya, jangan diam saja ya. Nomor 2. Oke. Nah, coba kita lihat dulu rumus yang I, Romawi I1 dan 2 untuk mengingat-ingatnya. Turunan di titik A, boleh A-nya diganti X juga ya. Pokoknya kalau turunan di A ya A, kalau turunan di X ya turunan di X ya ininya ganti X, itu A-nya semua. Itu cara ngitungnya, kita ngelihat titik A, katakan ini ada fungsinya. Fungsinya kasih aja grafiknya merah. Nah, turunan di sini itu kita caranya lihat titik A tambah H, maka F aks di pinggirnya aja, ya bolehlah. F aksen A itu adalah nilai fungsi di sini dikurangi nilai fungsi di sini, F A tambah H min F A, yang tak lain adalah itu panjang ini nih. Dibagi ini lebarnya A tambah H kurangi A jadi H. Tapi ini titik A tambah H-nya dibuat menuju titik A atau H-nya dibuat menuju 0. Kalau H-nya menuju 0, berarti titik ini menuju ini. Jadi ada limit H-nya mendekati 0 gitu ya. Bisa juga yang kedua. Yang kedua tuh kita menghitungnya notasinya. Ini titik A, ini titik X. Jangan terpaku ke simbol ya. Mau ini menyebutnya titik U juga boleh. Yang penting titik ini menuju ke titik A. Jadi yang sama dengan di atas bentuknya apa? Grafiknya dulu kasih. Ini grafiknya. Berarti F di X. Jadi merah. F di X dikurangi
F di A gitu ya. Ini di A, ini di X. Ya ini sama aja, ini Fx min Fa. Dibagi lebarnya X kurangi A. X-nya menuju titik A. Limit X mendekati A. Itu sama aja F aksen A gitu ya. Jadi rumusnya bisa terserah yang mana. Sama aja. Dihitungan susah yang mana, sama aja persis ya. Nah, ini diminta menghitung pakai definisi ini. Yang 1 dan 2 untuk fungsi ini. Suruh menghitung F aksen A. Coba kita hitung pakai rumus yang ke-1. F aksen berapa? Min 3 ya, A-nya min 3. Soal ini, Fx ini A-nya min 3. Sama dengan pakai rumus 1 berarti limit H mendekati 0, F A-nya min 3 tadi. Min 3 ditambah H dikurangi F min 3 itu dibagi H. Tinggal kita hitung. Ini apa? Fungsinya 2x kuadrat. 2 kali min 3 ditambah H kuadrat ditambah X. Min 3 ditambah H dikurangi sebentar. Ini tempatnya habis. Jadi kita ambil dulu ini. Kemudian kita tendang ke kanan. Oke. Min apa? F min 3. Kurung dulu, suka salah tanda. 2 kali min 3 kuadrat ditambah min 3. Dibagi H. Aduh, males ya ngitung ginian. Terpaksa demi anak FTSL. Apa ini? 3 kali 3, 9 kali 2, 18. Tuh. Terus apa? Macet nih kepala saya. Hah? Min 6, min 12. H. 2H kuadrat. Min 3 ditambah H. Ampun. Ini berapa? 3 kali 3, 9 kali 2, 18. Min kali min tambah 3 ya. Dibagi H yang bisa dicoret. Kita coret dulu 18. Min 3, 3. Kita dapat limit H mendekati 0 dari 2H kuadrat, yang kuadrat dulu. Min 11H per H gitu kan? Coret yang H-nya. Ini tinggal 1. Sama dengan limit H mendekati 0. 2H min 11 gitu kan? Sama dengan min 11. Ya. Oke. Pakai cara yang rumus kedua. F aksen min 3 sama dengan limit X menuju min 3 ya. Dari Fx min, saya ngelihat rumus ini ya, Fx min A-nya min 3. Min F min 3 dibagi X min 3 gitu. Min 3 ya. Tuh kan suka salah tanda. Sama dengan limit X menuju min 3. Fx-nya tadi 2x kuadrat ditambah X gitu ya. Tuh kelihatan kan sepotong. 2x kuadrat tambah X. F min 3-nya tadi udah dihitung di sini ya. Berapa ini? Kalau dihitung 18 dikurangi 3. Min 15 ya. X tambah 3. Lihat bawahnya 0 kan? Atasnya berapa? Atasnya kalau dihitung
0 juga. Kemungkinan ada faktor yang sama. Kemungkinannya. Jadi kalau atasnya nggak 0 gimana? Atasnya 7 misalkan. Gimana? Bawahnya 0, atasnya 7. Hah? Jadi takhingga ya? Kalau takhingga, ingat harus dihitung pakai limit kiri kanan. Karena dari satu sisi bisa takhingga, sisi lain bisa min takhingga. Bisa juga dua-duanya takhingga ya. Pokoknya kalau bilangan bagi 0 harus dihitung limit kiri kanan. Limit X menuju min 3, karena ini atasnya juga 0, saya kira-kira gitu ya, saya tebak ini bisa difaktorkan seperti ini. Kali apa tuh? Supaya cocok, ini pasti 2X kan? Hah? Min 5 ya, betul? Cocok nggak kalau dihitung? Cocok. Coret, jadi hasilnya 2 kali min 3 dikurangi 5, min 11, sama. Harus sama, kalau nggak sama pasti salah ngitung. Sama. Wajib, harus sama ya. Oke, begitu? So, ada yang mau nyalin dulu silahkan. Ini nanti saya bagiin PDF-nya. Lanjut. Nomor 3. Udah belum ini? Ada yang mau nyalin? Nanti kan dibagikan lah ya PDF-nya ya. Nomor 3. Ini sama aja. Kayak 2 menentukan turunan. Kalau ini kan tadi turunan di A, ini turunan di X, ya sama aja. Ganti aja rumusnya dengan X yang tadi A. Oke, ini. Jadi yang tadi itu F aksen A. Kalau F aksen X ya ganti A-nya dengan X, gitu aja ya. Mau pakai rumus yang atas, yang bawah, ngitungnya. Hah? Dua-duanya. Capek atuh saya. Oke lah, dua-duanya ya. Pakai rumus yang pertama dulu. F aksen X sama dengan limit H menuju 0. Nah, ini ditulis berulang-ulang. Jadi apal kan? Tuh, ngomongnya apa, tangannya apa, udah ngaksin kan bener itu. Karena udah berulang-ulang. Limit H mendekati 0, apa jadinya? X tambah H, X-nya diganti X tambah H kan? Gitu? Betul? Dikurangi Fx-nya 3X ditambah 1 per H. Sama dengan lagi apa tuh? Hitung dulu aja. 3X ditambah 3H tambah 1 dikurangi akar 3X ditambah 1 dibagi H. Bawahnya 0, atasnya ada 0 juga ada. Hah? Atasnya berapa tapi? Masukkan hanya 0, ini menjadi akar 3X tambah 1 dikurangi akar 3X tambah 1. 0 juga ya. 0 bagi 0. 1 enak aja. Jadi diapakan nih hitung limitnya? Kali kawan-kawan. Kali sekawan namanya ya. Akalnya supaya hilang. 3H tambah 1 plus kawannya itu ya. Yang namanya sekawannya tuh. Tentunya harus dibagi yang sama. Sama dengan ini A min B kali A plus B. Jadi A kuadrat min B kuadrat ya. 3X ditambah 3H
tambah 1 dikurangi 3X tambah 1. Bawahnya H, aduh capek, copy paste aja. Ctrl C, Ctrl V. Gitu ya. Jangan lupa dikurung. Kalau nggak dikurung nanti kabur dia. Kurung. Sederhanakan lagi. 3X-nya habis. 1-nya juga habis, tinggal 3H. Kali ini ya. Kurung. H-nya bisa kita coret. Bawahnya 0 nggak? 0, enak aja belum dihitung 0, pengen diguyur tuh mah. Hah? Enggak 0 ya, masukkan hanya 0, bawahnya menjadi akar 3X tambah 1 ditambah akar 3X tambah 1. Menjadi 3, aduh tiba-tiba datang bulan. 3 per, ada X ya, biarin aja, turunan di X ya ada X ya. Turunan di A ya ada A-nya, biarin aja. Oke. Siapa yang udah paham? Pak, itu dapat nilai 2-nya itu memang? Dapat nilai 2-nya sulap. Ini kucing ditambah kucing hanya 0. Ya. Cara kedua, F aksen X. Nah, cara kedua rumusnya ini. F aksen A ini. Kalau F aksen X, jangan X menuju X. Kita ganti yang ini rumusnya. Yang ini, karena saya menghitung F aksen X, X-nya dipakai di sini. Jadi, saya tulis dulu gini. Bentar. Mau saya copy dulu rumusnya. Dia rumusnya ini ya. Cara 2. Cara kedua. Nah. F aksen X. Jangan langsung pakai rumus ini. A-nya diganti X. Nanti bentrokan nih. X-nya udah dipakai. Jadi yang ini saya modif dulu. F aksen A. Boleh juga saya tulis gini. Limit apa? W menuju A itu ya. FW min FA dibagi W min A. Kan sama aja. Ya. W nggak boleh ya. Jangan pakai W. Itu mah warsoma. Apa? T lah gitu ya. Hah? Nggak boleh. Awas kalau ujian ada yang pakai variabel W. Kecuali teorema nilai antara dipotong nilainya. Jadi saya pakai rumusnya yang ini. F aksen X jadinya sama dengan limit T menuju X gitu ya. Betul? Kan F aksen A, T menuju A. F aksen X, ya T menuju X. F T min F X ya. Betul? T min X. Masukkan ke fungsinya limit T menuju X. FT apa ya? Fungsinya mana tadi? Akar 3X plus 1. Akar 3T plus 1 dikurangi Fx-nya akar 3X plus 1 per T min X. Nah ini sisanya sendiri kalikan sekawan lagi nanti juga selesai. Ya, kalikan sekawan. Persis kayak yang atas.
Jadi nggak ada yang lebih mudah, sama aja. Tuh kotak-kotak, paham nggak? Hah? Betul. Hah? Berapa persen pahamnya? Oh, 100%. Bagus. Lanjut kalau gitu. Nomor 4. Yang 4A mah gampang. Bentar, saya salin dulu soalnya. Oke. Kita baca pelan-pelan. Jangan ngobrol aja si Ijo. Ijo bukannya bajunya? Betul kan Ijo? Abu. Aduh, buta warna. Nggak lulus SIM. Limit berikut menyatakan turunan dari fungsi f di titik A. Jadi ini tuh sama dengan turunan sebuah fungsi di titik A. Nah, tentukan fungsinya apa dan A-nya berapa. Ini pakai rumus yang mana? Tadi kan turunan ada 2 rumus tuh. Mana tadi hilang? Hah? Nah, ini dan ini kan pakai rumus yang mana? Yang H menuju 0 atau X menuju A? X menuju A ya. Jadi A-nya udah ketahuan kan? 1 ya. Tinggal merumuskan fungsinya. Saya salin dulu ini rumusnya. Jadi kita mau menyamakan dengan bentuk ini. Bandel. Dari sini. Bandel lagi. Sebentar, dia loncat aja. Kenapa ya? Pemain loncat tinggi kali ya. Kayak si itu ya. Apa? Aduh, kenapa ya loncat terus ya? Mau di crop. Orang Ukraina. Udah aja nggak apa-apa, kita ngerjain soal kalkulus aja. Ini tadi kita mau mencari A-nya berapa, fx-nya berapa, gitu ya. Nah, bentuk ini kita sama-samakan dengan ini, turunan ini. Jadi dengan demikian ini X menuju 1. Ini X menuju A. Kalau fx A berarti ini adalah A-nya sama dengan 1. Betul? Hah? Paham? Kotak-kotak paham di belakang? Fx-nya mana? Berapa? Kita lihat ini fx min fa. X kurang A. Fx kurang A. Fx kurang A. A-nya tadi 1. Ya. Fx min fa, sorry. Jadi fx-nya harus yang ini, betul? X pangkat 4. Gitu. Membalik. Ada limit. Oh, itu merupakan turunan gitu. Gimana mau ngecek ini bener enggaknya? Kalau mau ngecek, kita periksa. Bener enggak kalau dimasukkan? F aksen 1. Jadi kita seolah atasnya nggak tahu, kita mau ngitung dari sini. F aksen 1 betul nggak jadi ini? Limit, ngikuti rumus yang di sini. X menuju 1, fx min f1 dibagi x kurang 1 gitu ya. Sama dengan limit x mendekati 1, fx-nya x pangkat 4 dikurangi f1, 1 pangkat 4, x min 1. Nah, ini kan sama. Ya. Ini untuk mengecek setelah dibentuk ini, benar nggak? Kalau udah yakin nggak usah diperiksa.
Tuh ya. Kalau nggak yakin, oh benar enggak ya? Tebakan saya tadi, tebakan nggak tebakan asal gitu ya. Hitung aja bener nggak turunan di satu tuh ini. Jadi itu. Oke. Satu lagi. Yang satu lagi lebih susah. Nanti yang lebih susahnya lagi yang merah buat kalian. Supaya pintar. Nah, yang satunya lagi. Ini. Ini pakai rumus yang kedua. Betul nggak? Karena ada H menuju 0. Ungu, paham nggak? Pakai rumus kedua? Yang pertama ya. Yang pertama mana rumusnya? Ini saya ambil dulu ya. Supaya kelihatan. Saya copy dulu rumusnya. Oke. Nah, kita sama-samakan dengan rumus ini. Hijau. Nah, gitu ya. Ini gimana? Harus rumusnya tuh FA tambah H. Kok ini ada 2H? Pura-pura aja salah nulis gitu ya. Pura-pura salah nulis. Nggak boleh ya. Pura-pura nanti nilainya juga pura-pura 100. Tapi satunya dihilangkan. Jadi kita bentuk. Dari sini supaya mirip-mirip itu saya bentuk sebagai berikut. Ya ini akal-akalan harus banyak latihan ya. Limitnya jangan diganti-ganti. Sebentar, ini tiba-tiba nyala, siapa tahu. Oke, kita bikin ini supaya cocok. 2 pengennya tambah H. Ya saya bikin gini, 0 ditambah H. Ngakalnya dikurangi. Ini kalau fungsinya cos, nantinya akan cos kira-kira ya. Ini dibikin juga supaya ini F, ini F. Ini juga dibikin cos. Cos berapa tuh 1? 0 ya? Betul? Kenapa diginikan? Karena nanti jawabannya ketemu. Idenya kenapa? Harus banyak latihan. Idenya susah dijelaskan sama saya. Ada soal yang idenya bisa dijelaskan, ada yang kadang susah. Nah, kalau saya bentuk gitu, maka kelihatan A-nya berapa? Hah? 7. Apa? 50. Ini kuping yang salah atau gimana? Hah? A-nya berapa? A-nya 0, udah kelihatan. Coba si putih bingung lagi. Bukan putih, abu-abu tadi ya. Kamu, ini A-nya 0, paham nggak? Kita lihat di sini. A tambah H min FA. Ini. A tambah H-nya ini. Berarti A-nya harus 0. Fungsinya harus ditebak-tebak. Apa? Coba. Ini rumusnya F. A tambah H, A-nya tadi udah tahu 0 ya. Sama dengan cos 2 kali 0 tambah H. Fx-nya apa? Hah? Kambing, kambing. Marmot, marmot. Kudanil, kudanil. Fx? Salah. Oh ya benar-benar. Saya maunya seluruhnya. Kambing, 2 kambing. Kucing, 2 kucing. Gitu, duanya diikutkan. Marmot, 2 marmot. X? 2X kan? Udah dapat. Ada sedikit jelimet ya. Gitu. Paham? Tidak. Lanjut aja kalau tidak paham.
Nomor berikutnya. Ini mah soal SD. Soal SD mah kalian cepet lah. Oke, kita lihat soal SD. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 80 meter. Ini bola. Dijatuhkan, ini bumi, permukaan. Tingginya 80 meter. Ya, 80 lah gitu, satuannya nggak usah tulis. Ketinggiannya tiap saat HT itu ya. HT. Kalau di Sunda HT itu hati. Nah. HT 80 min 5T kuadrat ya. Hitung kecepatan, ini nggak usah pakai sesaat sebenarnya. Kan kecepatan bola saat ini ya, kecepatan sesaat dong ya. Udah jelas kecepatan saat T-nya 1 ya. Kecepatan saat. Jadi gimana menghitungnya? Kecepatan sama dengan apa? Turunan ya. Kecepatan saat T dulu kita hitung. Sama dengan H aksen T sama dengan 80 min 10 T gitu ya. Hah? Kenapa jadi gitu ya? Nantilah saya revisi. Oke, ini harusnya min 10T tadi salah. Kok negatif ya? Kan ke bawah kecepatannya. Jadi menjawab soal V1 sama dengan min 10 kali 1 sama min 10. Setelah 1 detik, ini turunnya dengan kecepatan min 10. Yang B, gimana yang B? Hitung kecepatan bola saat bola menyentuh tanah. Saat menyentuh tanah yang istimewa apanya? Tingginya 0. Jadi kita bisa ngitung T-nya kan? Dapat T-nya tinggal hitung kecepatannya. Karena kecepatan udah punya rumusnya. Jadi saat menyentuh tanah, tapi bisa aja ya di sini dikasih tanah itu ya, dia nyentuh tanah ya. Ngaco aja ya. Saat menyentuh tanah, H-nya sama dengan 0. HT tadi sama dengan 80 min 5T kuadrat, itu 0. Kita cari T-nya berapa? T kuadrat 80 bagi 5, 16 ya. Ini sebenarnya plus min, tapi yang min nggak dipakai. Kalau T-nya minus, nanti bolanya malah naik ke surga, itu ya. Naik ke surga. Jadi kita hanya pakai yang plus aja. Sebenarnya pengakaran itu plus min, tapi hanya dipakai yang plus. Udah tahu gitu, ya kecepatannya saat sampai di tanah adalah V4 sama dengan min 10 kali 4 min 40. Selesai hari ini.